Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dalam program Berita Terkini, dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Daerah Bali, Bapak Ketut Darmo Siaja, terkait dengan kondisi ekspor untuk handicraft yang mungkin dalam situasi normal cukup menggembirakan. Nah, bagaimana dengan situasi COVID seperti saat ini? Kita langsung sapa Pak Ketut Darmo Siaja. Om Swastiastu. Ya, mungkin kawan-kawan di ASEPI dalam kondisi COVID ini kondisinya seperti apa? Apakah sama terpuruk dengan kondisi-kondisi yang lain? Apakah masih ada ekspor? Kalaupun ada, mungkin turunnya sampai berapa persen, Pak? Begini, dalam kondisi seperti ini, kami di ASEPI bisa mengatakan bahwa rekan-rekan kami yang bergerak di ekspor handicraft itu sudah hampir mati suri sebenarnya. Iya. Sudah hampir mati suri karena kegiatan ekspor hampir tidak ada, walaupun ada tapi masih kecil sekali. Jadi itu satu. Terus kedua, ada juga rekan-rekan kita yang bergerak di sebagai produsen. Yang produsen itu adalah mereka yang bergerak di produsen garment. Yang bergerak di produsen garment itu kita sarankan mereka yang biasanya mereka memproduksi baju-baju jadi dari kain, itu kita anjurkan mereka untuk mengarahkan membuat APD, masker atau membuat gaun yang begitu-gitu kita arahkan. Dan juga rekan-rekan kita yang biasanya memproduksi alat-alat kebutuhan spa, sekarang banyak yang sudah memproduksi alat-alat cairan sanitizer. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan kita di ASEPI. Ya, tapi kalau yang katakanlah handicraft yang biasanya ekspor sudah dikatakan mati suri karena sudah tidak ada lagi pesanan gitu ya? Mati sekali sih tidak, tapi masih ada kegiatan sedikit-sedikit. Jadi kita sekarang ini kebanyakan mengekspor apa yang sudah dipesan oleh buyer-buyer kita di luar negeri, di Amerika dan juga di Eropa, yang sudah di order 3 bulan atau 4 bulan lalu. Kita menghabiskan order-order mereka. Jadi untuk order-order yang baru datang itu hampir sedikit sekali. Karena kita tahu semua di Amerika dan di Eropa Barat sebagai pasar terbesar kita untuk handicraft, itu mereka sangat kacau sekali dengan COVID-19 ini. Jadi saya berpikir ya kita mesti pelan-pelan dulu lah. Masih pelan-pelan. Oke, sebenarnya kalau yang dalam kondisi seperti ini, kawan-kawan ASEPI apa yang diharapkan mungkin dari pemerintah, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Ya setidaknya memang semua terpuruk, setidaknya bisa membantu ASEPI, apa yang diharapkan sebenarnya? Dalam hal ini kita mengharapkan sekali stimulus dari pemerintah, terutama untuk karyawan-karyawan kita, karena banyak sekali anggota kita yang merumahkan karyawan-karyawannya. Jadi itulah tolong dibantu agar mereka bisa mendapatkan bantuan, baik itu bantuan tunai ataupun sembako. Itu satu. Terus kedua, sudah dari pemerintah pusat juga sudah ada kebijakan untuk merestrukturisasi. Kalau ada ya teman-teman kita yang mempunyai hutang, itu sudah dibantu. Jadi harapan kita itu agar benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Pak, kalau yang bekerja adalah kan di sektor handicraft ini jumlahnya kira-kira berapa orang? Jumlahnya banyak sekali, mulai dari tukang amplas, tukang patung, belum lagi yang di kampung-kampung. Ada di Gianyar, di Bangli, di Karangasem, itu banyak sekali pengrajin-pengrajin kita. Dan itu mereka otomatis kehilangan pekerjaan saat ini gitu ya? Kehilangan pekerjaan mereka, karena tidak ada order. Pesanan dari eksportirnya otomatis ke bawahnya itu juga tidak ada pekerjaan bagi mereka. Dan ini yang diharapkan bisa juga mendapatkan bantuan yang paket sembako tentu, atau gitu ya? Tentu, karena mereka kehilangan pekerjaan, tentunya mereka akan tidak ada mendapatkan penghasilan dalam keseharian mereka. Baik, terima kasih Pak Tut atas waktunya. Saya kira ya memang situasi semua sedang prihatin gitu ya, dengan apalagi kondisi di Amerika, kemudian Eropa Barat yang biasanya pasar umum, pasar terbesar dari handicraft Indonesia ini juga mengalami pukulan yang cukup berat. Ya semoga badai ini bisa segera berlalu dan kawan-kawan di ASEPI juga bisa segera beraktivitas, bisa mempekerjakan kembali karyawan-karyawan, beberapa orang yang bekerja ini, mereka mendapatkan penghasilan. Semoga badai ini segera berlalu. Demikian berita terkini kali ini, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.